Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik ibu-ibu, para jamaah majelis taklim Rodatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah masih mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah masih mencurahkan ke dalam hati-hati kita kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, dan juga usia. Sehingga dengan kenikmatan itu semua, alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan dan masih mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan, dan semoga selepas Ramadan ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah ampuni segala dosa-dosanya. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang tidak lagi Allah pilih untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi itu. Ada yang di antara mereka tidak lagi Allah cukupkan usianya sehingga mereka tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Saya punya tetangga itu meninggal tepat sehari menjelang Ramadan. Pas hari megang itu meninggal. Besok Ramadan, hari ini meninggal paginya. Nah, ada lagi mungkin yang lain, Allah masih memberikan kepada mereka karunia usia tapi tidak lagi memiliki kesehatan, sehingga mereka tidak mampu melakukan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling mengenaskan adalah orang-orang yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi karena tidak mereka miliki keimanan, mereka tidak berpuasa. Dan itu juga masih ada di sekitar kita dan jumlahnya mungkin tidak sedikit. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Baik ibu-ibu, para jamaah majelis taklim Rodatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kajian duha hari ini adalah orang-orang yang tertipu. Mungkin kalau ditanya pernahkah kita ditipu, semua kita pernah ditipu ya, atau pernah tertipu. Ada yang belum pernah tertipu di sini? Nggak ada. Yang di rumah juga saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah tertipu. Bagaimana orang yang tertipu itu? Ya ilustrasinya nih, karena saya ngobrol sama ibu-ibu ya seperti kita pergi ke pasar gitu. Kita membeli buah-buahan, katakanlah membeli durian gitu ya. Nah, ketika kita pergi beli durian, kata yang jual, ini durian manis, isinya tebal. Begitu pandai dia bercakap dan kita pun percaya. Sudah percaya kualitas duriannya bagus, dia pun meyakinkan kita. Karena bagus bu, harganya mahal sedikit ya. Yang biasanya di tempat yang lain satu butir 20.000, di tempat kita 30.000.
Nah, saking percaya kita beli. Ketika kita bawa pulang, kita belah, ternyata duriannya tawar semua. Nah, waktu itu kita bilang apa? Saya ditipu sama orang yang jual durian. Itu ditipu. Nah, pertanyaannya mengapa kita bisa tertipu? Mengapa kita bisa tertipu? Ya karena kita punya kelemahan. Kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Semua yang Allah berikan kepada kita itu semuanya punya keterbatasan. Mata kita punya keterbatasan, telinga kita punya keterbatasan, hidung kita punya keterbatasan, tubuh kita yang lain juga punya keterbatasan. Walaupun kita harus meyakini dan memang terbukti bahwa keterbatasan yang Allah berikan kepada kita itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira bukti sayang Allah kepada kita itu Allah harus memberikan semua kelebihan kepada kita. Tapi kekurangan yang ada pada kita juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterbatasan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memaklumi kita ketika kita berbuat dosa. Makanya siang dan malam setiap detik tidak pernah tutup pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu buka pintu taubat. Kenapa? Manusia ini emang tempat berpulangnya kesalahan. Dia lupa, dia salah, dia terjerumus, dia lalai dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita memang tidak perlu banyak terbebani. Jadi jangan suka kepo kalau bahasa sekarang. Tahu ibu kepo ya? Suka penasaran. Orang yang penasaran itu dia suka terbebani. Maka kalau mau hidup tenang, maka kurangilah yang namanya penasaran. Dia tadi ngomong apa ya? Tadi orang tuh bahas apa ya? Dia tadi itu mikirin apa ya? Nggak usah kepoin punya orang. Kalau sering kepo, sering penasaran, itu stres hidup kita. Stres. Jadi nggak semua yang ada di dunia ini harus kita tahu. Nah makanya karena nggak semuanya yang ada di dunia ini harus kita tahu, harus kita tunaikan, harus kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterbatasan. Makanya mata kita itu nggak bisa melihat semuanya. Ada yang nggak bisa kita lihat. Mungkin kalau ibu-ibu belajar fisika dulu ketika SMP, itu ada cahaya-cahaya tertentu yang nggak bisa kita lihat, ya. Seperti cahaya ultraviolet, nggak bisa kita lihat. Tapi ada nggak cahaya itu? Ada. Inframerah, bisa dilihat? Nggak bisa dilihat. Ada benda yang sangat kecil nggak bisa kita lihat. Kalau kita bisa lihat semuanya itu, Bu, itu mati gitu mungkin. Mati berdiri gitu. Kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita bisa melihat virus, bakteri, itu ibu nggak bisa tidur. Itu di bantal kita itu penuh bakteri semuanya itu. Kayak mana cara kita bersihin? Saya bayangkan ya. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa pada hari ini orang kalau beli kaos kaki sukanya warna hitam bukan warna putih? Karena kalau warna putih nggak bersih-bersih dia, stres kita nyucinya. Tapi kalau hitam, 2 kali kucek kita sudah merasa bersih. Mata kita memang bersih nih, padahal belum juga. Tapi karena mata kita menganggap ini sudah bersih, tenang jiwa kita. Tapi kalau yang putih itu, kayaknya sejam pun masih stres, tahu ujungnya masih ada sedikit lagi. Apalagi kalau ada sindrom, kita ada orang-orang tertentu punya sindrom ya. Sindromnya itu, saya lupa istilah sindromnya itu. Jadi dia ada kesalahan kecil saja itu bisa ini dia, bisa nggak tenang dia. Tempat tidur katakanlah ya, ujungnya agak kusut dikit, itu dia. Kemudian kalau sendal tuh ada yang mereng dikit, bisa dia harus lurus. Kadang-kadang stres tuh, bisa stres ya. Jadi semua dikerjakan. Belum lagi kalau kita bisa melihat makhluk-makhluk yang kategori alam gaib itu. Jin segala macam kan. Ibu bisa bayangkan ya, jin itu di mana banyaknya, Bu? Di WC. Ibu bisa lihat jin. Lagi kita buang air, ada jin di situ, ada jin di situ, di situ. Dia liatin kita aja gini. Nah, bisa Bu kita masuk, mandi enggak berani. Semua enggak berani. Begitu juga kuping kita. Kuping kita punya keterbatasan.
Kita punya keterbatasan. Kalau dulu itu, kalau fisika itu ada di bawah 2000 Hz ya. 2000 apa 20? Saya nggak begitu ingat, 20 masalah saya. Di atas 20.000 Hz ya. Kalau di bawah 20 Hz itu namanya gelombang infrasonik ya. Kalau di atas itu ultrasonik namanya. Kita nggak bisa dengar lagi. Coba bayangkan kalau pada hari ini kita bisa dengar semuanya. Orang lagi bisik-bisik di saudaranya bisa dengar. Atau kita bisa dengar suara hati masing-masing. Itu bisa berantam itu. Nah kan? Bisa berantam itu. Rupanya orang di sebelah kita nggak suka sama kita. Dia ngomong, di dalam hatinya dia ngomong, ini ibu ini kok bau kali badannya ya. Apa nggak mandi tadi? Kita dengar hatinya ngomong begitu, kan kita tempelengnya dia tuh. Ibu tuduh saya nggak mandi ya? Enggak, saya nggak tuduh. Saya dengar suara hati ibu. Itu bisa pecah sama kita. Nggak ada yang punya teman di dunia ini. Kenapa? Semua dia bisa dengar. Orang berbisik dia bisa dengar. Di rumah nanti dia ngomongin sama suaminya tentang kita, kita bisa dengar. Kita nggak punya kawan di dunia ini. Jadi keterbatasan yang Allah berikan kepada kita itu juga merupakan rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena dengan keterbatasan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak pemakluman kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni. Begitu mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan dosa, melipat gandakan pahala dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kaidah ini berlaku secara umum, Bu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa saya Engkau ciptakan begitu banyak kekurangan?" Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat Dia maha berkehendak, tapi maha berkehendak Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan maha berkehendaknya kita. Manusia ini kalau sudah dikasih sekehendaknya dia suka zalim biasanya, suka-suka dia. Tapi kalau Allah ketika dia berkehendak, Allah itu tidak pernah suka-suka, tidak pernah suka-suka menzalimi orang, tapi tetap dengan kasih sayangnya, dengan ilmu yang dia miliki dan lain sebagainya. Jadi ketika kita pada hari ini hadir ke dunia, hidup ke dunia ini seperti ini kondisi kita, maka itu juga bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita balik lagi tadi itu. Kenapa kita tertipu? Ya karena kita punya keterbatasan. Mata kita punya keterbatasan. Contohnya apa? Nah, ini seringkali saya sampaikan contoh-contoh seperti ini. Seperti katakanlah kita pada siang hari berjalan naik sepeda motor, siangnya begitu terik, dari kejauhan aspalnya terlihat apa? Ada air kan? Seperti air. Mata kita itu bilang air. Tapi apakah itu air? Bukan air. Itu hanya fata morgana. Tapi mata kita bilang itu air. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang kita sudah tahu itu bukan air? Ya karena sudah banyak yang bilang, sudah banyak yang kasih tahu bahwa itu bukan air. Sehingga kita enggak heboh lagi. Enggak bilang, "Ih, banjir sana, enggak begitu lagi. Udah tahu. Atau ketika kita dulu waktu SD ada pelajaran sekolah judulnya cahaya, saya ingat babnya cahaya. Subbab pembiasan cahaya. Ada sebuah gelas diisi air, kemudian dimasukkan pensil. Yang tampak di mata kita apa? Pensilnya patah. Apakah benar pensilnya patah? Tidak patah. Tapi mata kita melihat patah. Artinya mata kita tuh punya banyak kekurangan. Di gurun katakanlah. Tadi kita balikan lagi ada namanya fata morgana. Ya. Di gurun itu kalau orang sudah pergi ke gurun itu dengan kondisi terik dan lain sebagainya, itu bisa yang dia lihat tuh air, yang dia lihat itu seperti kota, yang dia lihat itu seperti kebun. Sehingga salah satu yang paling banyak membunuh para musafir di gurun pasir itu ya fata morgana. Bayangkan, dia butuh air, dia butuh tempat berteduh, saking panasnya daerah gurun itu. Dia lihat, wah ternyata ada kebun di sana, warnanya hijau. Pergi dia ke sana. Sudah jauh sampai sana rupanya nggak ada apa-apa. Kemudian dia lihat lagi ke kanan, oh ada air di sana, sementara air dia terbatas. Dia lagi haus, pergi ke sana, rupanya sampai sana nggak ada apa-apa. Keletihan dia, bolak-balik, air nggak ada, kebun nggak nampak. Akhirnya apa? Mati. Tertipu. Kenapa? Matanya keterbatasan. Nah, permasalahannya mata saja yang sesuatu yang kita lihat zahir seperti ini, itu seringkali kita tertipu. Ya. Apalagi sesuatu yang tidak tampak. Yang tampak saja itu kita masih bisa tertipu. Apalagi yang tidak tampak.
Hari ini berseliweran video, foto, audio dan lain sebagainya. Wah, ini videonya betul nih, kan ada videonya, padahal video entah kapan dibuat, tulisannya entah kapan dibuat. Tertipu lagi orang. Ya kan? Itu yang tampak sama mata kita. Nah, kalau katakanlah kita punya kelebihan, mata kita oke dan lain sebagainya, ya seperti malaikat, itu nggak akan tertipu. Malaikat rakib atid itu nggak akan tertipu dengan kita. Detail dia. Tapi karena kita punya keterbatasan, maka kita punya kondisi yang namanya tertipu tadi itu. Nah, balik lagi tadi, yang tidak tampak itu seperti apa? Ya perkara-perkara agama misalkan. Perkara-perkara sesuatu yang dalam kehidupan. Tentang apa? Tentang kemuliaan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, karena yang tampak saja bisa membuat kita tertipu, apalagi yang tidak tampak, disinilah kemudian fungsi agama. Makanya agama itu datang kepada kita untuk mencegah kita dari kondisi tertipu tadi itu. Contoh misalkan, hari ini orang mengatakan salah satu faktor kemuliaan itu ada pada harta. Sepakat nggak? Sepakat ya? Kalau nggak sepakat berarti ibu-ibu sudah ada pemahaman tambahan. Tapi secara umum orang mengatakan yang namanya kemuliaan itu pada harta. Ilmu Ustaz, iman Ustaz, itu kan udah ikut ngaji. Sudah ikut ngaji. Itu pun belum tentu sebenarnya. Belum tentu benar-benar kita yakini. Saya pernah kasih contoh, misalkan padahal ibu punya anak gadis nih. Punya anak gadis. Atau nih yang gadis-gadis nih. Datang 2 orang pemuda mau melamar. Pemuda pertama itu ketika kita tanya, kerja di mana, Dik? Oh, saya pengusaha, Bu. Usaha apa? Ibu kalau pergi dari Lok Sumawe ke Banda Aceh, ketemu sama pom bensin, itu adalah 10 pom bensin itu punya saya, Bu. Saya punya beberapa rumah kos, ada kebun sawit di sana sekian hektar, di sini sekian hektar, di situ sekian hektar. Kalau boleh tahu, Ananda berapa pemasukannya, penghasilannya bulan berapa? Ya kurang lebih mungkin 200 juta. Sudah, dia ini mau lamar anak kita nih. Atau mau lamar kita. Ganteng lagi. Lulusan luar negeri. Datang pemuda kedua. Ananda kerja di mana? Guru TPA, Bu. Guru ngaji. Yang kita bilang kan ngajar ngaji itu mulia, ya kan? Dapat pahala jariah. Nah, datang nih pemuda nih. Ananda kerja di mana? Guru ngaji TPA. Sudah pegawai? Belum. Penghasilannya berapa? Saya dari pengajian dikasih honor 150.000, Bu. Dibayar pun 3 bulan sekali. Kira-kira yang mana mau kita terima lamarannya, Bu? Hah? Kalau kita bilang tadi kemuliaan itu ada pada ilmu Al-Quran. Nih kalau kondisinya begini nih, yang mana mau kita terima? Galau nggak kira-kira? Galau. Makanya saya katakan walaupun kita mengatakan ilmu Ustaz, itu kemuliaan ilmu Ustaz, yang penting ilmu agamanya Ustaz, betul memang. Tapi kalau kondisi-kondisi kayak gini, mikir kita, bukan 5 kali kita mikir, 100 kali kita mikir. Istiqorah nggak cukup sekali mungkin. Bisa jadi udah istiqorah, ambil yang itu aja lah, yang pom bensin aja. Nanti kan kita ajarin ngaji kita. Nah, kalau dia nggak bisa ngaji, kita ajarin ngaji dia nanti. Kan duit banyak. Datangin tuh Ustaz Awis, datang ke rumah. Biar bisa ngajar ngaji. Kalau fikih kita undang nanti Ustaz Nazli. Ini aja. Kalau yang itu, aduh. Salah nggak? Nggak salah. Karena emang fitrah manusia begitu dia. Contoh misalkan lagi, ada orang pada hari ini MTRJ buat acara. Datang orang rupanya donatur MTRJ katakanlah, donatur tetap. Sebulan dia kasih 20 juta untuk MTRJ. Kaya kali ini orang. MTRJ buka puasa bersama, datang orang ini. Kira-kira ada nggak yang nggak sambut? Yang didiamin aja. Disambut kan? Ketua datang depan. Selamat datang, Pak. Silakan duduk. Kemudian datang orang berikutnya. Ya cuma makan aja dia. Itu pun nanti dapat sumbangan katakanlah. Ada kita sambut ya. Makasih Bu, duduk di depan. Nggak ada. Kenapa terjadi perbedaan kita itu? Menerima dia, mensikapi dia. Kata tadi, ada faktor harta dan lain sebagainya. Itu emang lumrah.
Tapi kemudian agama ini datang kasih tahu bahwa betul kamu itu menyangka bahwa harta itu perhiasan yang membuat kamu suka, kamu dimuliakan dengan harta itu, tapi kemudian agama kasih tahu juga bahwa harta itu bisa jadi beban buat kamu nanti. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, bisa jadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kapan? Nanti di akhirat. Banyak pertanyaan. Sawit ini ditanya, pom bensin ditanya, duit yang ditabungan ditanya, semua ditanya. Itu yang halal aja ditanya, yang haram nggak usah tanya. Agama datang. Jangan fokus-fokus kali sama harta itu. Kalau kamu mati pun nggak dibawa. Agama datang kemudian supaya kita nggak tertipu dengan harta itu. Paham maksudnya ya? Karena nanti banyak orang yang tertipu dengan harta. Dia menyangka dengan harta inilah dia bisa begini, dengan harta inilah dia bisa begitu, dia bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Bahkan kalau ibu-ibu buka ya, surah Al-Kahfi itu di kisah yang kedua, pemilik dua kebun itu contoh itu. Bagaimana orang tertipu dengan hartanya. Saking kayanya dia menyangka kiamat itu nggak ada. Dia menyangka dia tidak akan miskin lagi. Mungkin karena kita belum ekstrim aja kayanya, Bu. Mungkin masih menyangka satu hari nanti kita bisa habis duit kita. Tapi coba tanya sama orang-orang yang pada hari ini duitnya itu 2 triliun di tabungan. Mungkin dia menyangka nggak mungkin miskin saya. Dimakan aja nggak habis. Nah orang banyak begitu. Ya. Nah, tapi kemudian agama datang kasih tahu itu. Yang kamu sangka itu hebat kali kamu, nanti di akhirat ditanyain semua tuh. Makin banyak harta kamu, makin banyak ditanya. Makin berat kamu nanti. Nah, disitulah kemudian orang menyadari di hari kiamat tuh, andai saja harta ini nggak banyak. Baru dia merasa menyadari itu. Nah, di situ dia berusaha tertipunya di situ. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Kita diajarkan dulu sejak kecil sampai hari ini diajarkan matematika. Kalau kita punya uang 100.000, kemudian datang orang meminta uang kepada kita kasih 20.000. Uang kita tinggal berapa? 80.000. Semua guru matematika bilang begitu. Betul ya? Nggak ada yang bilang jadi 120.000. Zahirnya begitu. Bagaimana caranya 120.000 ini duit saya tinggal 80.000. Tapi kemudian agama kasih tahu, ini kan nggak nampak nih, sesuatu yang tidak tampak, pahala nggak tampak, surga belum nampak, neraka belum nampak. Tapi agama kasih tahu sesungguhnya yang nggak tampak tadi itu. Contoh misalkan dulu ketika Nabi SAW bersama Aisyah, Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing. Ketika disembelih dibagi-bagi beberapa tumpuk dan kemudian Rasulullah memberikan pesan kepada Aisyah, tolong dibagi-bagi daging kambing ini. Nah, tak lama setelah itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, sudah kamu bagi wahai Aisyah dagingnya? Sudah ya Rasulullah. Tak lama setelah itu 15 menit kemudian lah kurang lebih mungkin ditanya lagi, sudah kau bagi kambing-kambingnya? Sudah ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, sudah dibagi daging kambingnya? Sudah ya Rasulullah. Ditanya lagi, sudah kau bagi dengan kambingnya? Ditanya lagi, udah berapa kali? Udah 4 kali ditanya nih. Aisyah mulai kasih jawaban berbeda nih. Ya Rasulullah, semua daging kambing itu sudah saya bagi, sudah habis. Yang sisa itulah yang di atas meja itu. Kalau kita padanya itulah yang sisa itu di bawah sange itu. Yang cuma segini, itu sisanya. Nah, supaya jangan tanya-tanya lagi maksudnya. Supaya jangan tanya-tanya lagi. Ini udah 4 kali tanya. Nah, ternyata Rasulullah bertanya, ya, mengulang pertanyaan itu ingin memberikan pelajaran buat Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, sesungguhnya yang tersisa itu adalah yang kita bagi. Nah, yang di atas meja itulah yang habis. Dibalik sama Rasulullah kan. Jadi yang kita bagi itulah yang tersisa sebenarnya. Yang nanti akan kita ambil manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita bagi. Yang tersisa, yang habis, itu yang tinggal itu kita makan, besok jadi kotoran yang kita buang. Nah, agama datang, Bu. Tidak salah juga. Apakah Aisyah salah? Tidak salah. Aisyah menyatakan sesuatu yang tampak kan, habis memang daging kambingnya. Tapi Rasulullah mengabarkan sesuatu yang tidak kita tampak, bahwa daging kambing yang kita kasih kepada orang, walaupun itu habis di mereka, di sisi Allah kekal berupa pahala nanti.
Itu contoh. Begitu juga tadi itu dalam bab sedekah. Rasulullah mengatakan harta yang kita sedekahkan itu akan menambah, akan bertambah. Kita bersedekah itu menambah, bukan mengurangi. Tapi ini jangan dibenturkan ilmu agama sama ilmu matematika, Bu ya. Jangan salah obat nanti. Kacau nanti akuntansi nanti, Bu. Kacau nanti dunia akuntansi kacau nanti. Pembukuan kacau nanti. Alhamdulillah deh, kita punya untung tahun ini 12 miliar. Mana bang uangnya bang? Di akhirat. Nah itulah kita. Jadi jangan dibenturkan. Adik nggak percaya? Coba adik lihat nih. Suami udah mulai bilang dia pakai hitung agama untuk akuntansi. Tidak salah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, kalau kita bersedekah itu dikali 700 lipat. Kemarin abang dapat untung 10.000 kali 700 berapa deh? Jadi setahun dah 12 miliar. Mana duitnya bang? Nggak ada. Jadi sekali lagi Aisyah tidak salah. Tapi agama datang. Kita memiliki pemahaman tadi bahwa harta itu adalah kemuliaan segala macam. Tidak salah juga. Sehingga orang Islam ini memang perlu kaya memang. Tapi itu tadi, ketika agama ini datang menyampaikan sesuatu yang tidak tampak, akhirnya kita proporsional kan. Kita cari harta, kita bekerja, kita mengumpulkan harta, tapi nggak gila ngumpulin hartanya. Betul ya? Nggak gila, jadi nggak panik, nggak sampai menumpuk-numpuk sehingga kita lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, agama itu datang untuk menghindarkan kita menjadi orang-orang yang tertipu. Nah, karena nanti dalam kondisi tertentu kita akan bisa melihat siapakah orang-orang yang tertipu itu ya. Tentu saja orang kafir itu tertipu, Bu. Salah satu orang yang tertipu itu ya orang kafir. Contohnya misalkan mereka itu tertipu apa? Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, nah di Madinah itulah Rasulullah mulai berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul kitab. Nah, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka dan kemudian menceritakan tentang hari kiamat, ya, surga, neraka dan lain sebagainya, mereka bilang apa? Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Waqalatil yahudu wan nasara. Berkatalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Apa yang mereka katakan? Nahnu abna'ullah. Muhammad, kami ini anak-anak Allah. Wa ahibba'u. Dan kami ini adalah orang-orang yang disayangi sama Allah. Sudah anak Allah, kami orang-orang yang disayangi sama Allah. Nah, yang namanya anak sama bapak mana ada disiksa? Mana mungkin bapak itu menyiksa anak? Bukan hanya bapak kami Allah itu, tapi kami ini anak kesayangan. Yang namanya anak kesayangan mana ada diazab? Makanya mereka mengatakan apa? Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kami ini nanti masuk neraka seperti yang kamu bilang, yang namanya orang tua kalau hukum anak mana ada lama-lama. Jadi kalaupun kami nanti masuk neraka seperti yang kamu katakan, kami masuk nerakanya cuma beberapa hari ya, ayyaman ma'dudah. Enggak lama. Tertipu dia. Dia menyangka dia anak Allah, dia menyangka udah sayang kali Allah sama dia, dia menyangka kalau nanti dia dihukum enggak lama kali. Maka dia aman-aman aja, dia enggak pernah mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertipu. Nah, permasalahannya apakah orang kafir saja yang tertipu? Enggak. Kita orang yang mengaku sebagai orang beriman juga tertipu. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan tertipunya kita orang-orang beriman itu ada klasifikasi-klasifikasinya. Ada orang-orang berilmu, ada yang tertipu di antara orang berilmu itu. Ya. Jadi orang berilmu saja bisa tertipu. Orang berilmu saja bisa tertipu. Apalagi orang awam. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan ilmunya. Sehingga ketika orang menyangka dia punya ilmu yang begitu luas, lulusan S1, S2, S3, nah tertipu dia dengan itu. Tertipu dengan penghormatan orang kepadanya. Tertipu dengan pemuliaan orang kepadanya. Apalagi ketika kemudian ilmu-ilmu itu membuat dia bisa mendebat banyak orang. Ketika berdiskusi, orang terpukau dengan cara dia berbicara dan lain sebagainya, tertipu dia. Sehingga tok ilmu itu ya untuk
mendapatkan pujian saja. Sehingga kemudian tidak sedikit di antara ilmu-ilmu itu ya hanya sebagai bahan diskusi saja, tidak bisa diamalkan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa yang kita baca di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak membuat kita tertipu. Nah, salah satu ilmu yang bermanfaat itu ada hubungannya dengan kalimat yang berikutnya, warizqan thayyiban. Ilmu yang akan memandu kita untuk mengetahui yang mana yang thayyib, yang mana yang tidak. Yang mana yang benar, mana yang tidak. Karena kenyataannya orang pada hari ini tahu itu haram tapi dia hantam juga. Karena suka dengan harta yang haram itu, kemudian dia membuat alasan, membuat dalil-dalil, boleh saya makan. Betapa banyak pada hari ini orang mau makan riba tapi ada dalil kan? Dia ambil hak orang, di kantor dia ambil tuh barang-barang di kantor tuh, kan enggak apa-apa, kan gini kan gitu, macam-macam ada alasannya pokoknya. Padahal enggak boleh. Dan ternyata orang-orang yang suka makan harta orang lain, ya, korupsi dan lain sebagainya, ternyata orang yang paham agama juga dihantam juga. Makanya nanti ada korupsi masjid, korupsi dana dayah, dana pesantren dikorupsi, bantuan anak yatim disunat, kan ada gitu kan? Apakah mereka itu tidak tahu itu haram? Tahu, tapi nanti punya dalil dia tuh. Kan saya udah capek kerja, wajarlah saya ambil sedikit, nah, macam-macam gitu. Tertipu dia. Tertipu. Nah, kemudian siapa lagi? Nah, ada yang berikutnya orang yang beribadah. Orang yang beribadah juga tertipu. Nah, saya akan fokus di sini. Saya akan fokus di sini. Kita akan fokus di sini. Siapakah orang yang tertipu dengan ibadah mereka? Yaitu orang-orang yang menyangka ketika dia beribadah, kemudian dia akan mendapatkan manfaat dari ibadah itu, ternyata manfaatnya nggak ada. Nah, itu tertipu dia. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Dia menyangka ibadah-ibadah ini nanti ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manfaat, sebagaimana manfaat-manfaat yang disampaikan oleh para ustadz. Fadilah haji, fadilah puasa, fadilah ini, fadilah itu, pahala buat orang ini, pahala buat orang itu. Dia kerjakan semua. Dia menyangka, oh sudah banyak sekali nih manfaat yang saya dapatkan dari ibadah tadi itu. Nah, yang mengerikan ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mengambil pahalanya, nol, tertipu dan na'udzubillah min dzalik. Tertipu dengan amal solehnya. Apa yang membuat dia tertipu? Banyak. Yang paling banyak orang, faktor yang paling banyak membuat kita tertipu itu adalah ketika amal soleh kita itu terkotori dengan motivasi-motivasi dunia. Jadi tidak ada keikhlasan dalam beramal. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah tidak mengatakan amal yang banyak, tapi Allah mengatakan amal yang ahsan. Ahsanu amala, amal yang baik. Allah tidak meminta banyak, tapi ahsan. Nah, sehingga untuk menghindari kita tertipu karena tidak ikhlas tadi itu, maka perlu banyak-banyak yang kita lakukan itu adalah muhasabah diri. Makanya dalam agama kita dituntut, dianjurkan sangat untuk memuhasabah diri, merenung. Saya punya buku, masalahnya sekarang bukunya nggak dicetak lagi, tapi bagus sekali bukunya. Judul bukunya itu Berhenti Sejenak. Berhenti sejenak. Berhenti. Oke, enggak salat dulu, bukan enggak salat wajib maksudnya ya. Oke, kita hentikan semua aktivitas kita itu, berhenti hanya untuk merenungkan itu. Saya sudah salat sekian lama. Saya sudah berzakat sekian lama. Saya sudah bersedekah sekian lama. Saya sudah katakanlah di MTRJ ini saya sudah beramal sekian lama. Jadi pengurus, sudah berbuat ini, berbuat itu, sudah jadi ketua ini, ketua itu. Selama saya di sini, mulai kita bertanya,
Ada nggak kotoran-kotoran dari amal-amal soleh itu? Itu perlu kita evaluasi. Sendiri aja. Yang kita evaluasi siapa? Hati kita. Karena hati inilah sesuatu yang tidak bisa kita dustai. Dia nggak bisa mendua hati ini. Kalau pekerjaan zohir, sholat itu bisa kita setel. Bisa kita setel. Kita tundukkan wajah kita buat wajah kita sendu, kita tambah sedikit air mata, bisa kita setel tuh. Puasa juga begitu, bisa kita setel, lemas kita, ya kan? Sedekah juga begitu, bisa kita setel. Nah orang-orang munafik itu paling jago setel gitu, setel casing di setel. HP ini kan yang paling gampang diganti apa? Casing. Semua bisa diganti. Rumah ini yang paling gampang diganti apa? Casing, cat. Hari ini bisa biru, besok bisa hijau, besok bisa lusa bisa biru. Tapi coba yang di dalam fondasi nggak bisa kita setel. Besi di dalam itu nggak bisa kita setel, susah kan? Tapi hati itu nggak bisa kita setel. Kita tahu bahwa ada amal soleh kemarin itu kotor. Itu hati kita yang bisa jawab. Hati itu nggak bisa mendua. Evaluasi. Makanya ada seorang sahabat yang bernama, seingat saya ada yang mengatakan ini Muaz bin Jabal, ada yang mengatakan Utsman bin Affan. Apa beliau katakan? Ijlis, ayo duduk sebentar. Bina nu'min sa'ah. Kita memperbaharui iman sejenak. Duduk saja. Enggak ngapa-ngapain, enggak sholat, enggak puasa, enggak berzikir, duduk saja. Makanya disinilah kemudian salah satu keutamaan iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, dengar ya keutamaan iktikaf ya. Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir beliau iktikaf. Ngapain Nabi itu? Nggak keluar-keluar. Jadi melockdown diri istilahnya. Mengisolasi diri. Kalau kita hari ini iktikafnya sudah ada variasi ya, karena iktikaf itu ya sunnah sebenarnya kalau main hukumnya. Ya karena kita nanti ada yang jadi pegawai dan lain sebagainya kan kita nggak bisa full kan. Tapi Nabi itu ketika iktikaf 10 hari terakhir itu memang isolasi dia. Badannya itu dia isolasi. Badannya itu hanya berada di sebuah tempat ya ukuran sekian kali sekian yang namanya masjid. Nggak keluar. Kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. Balik lagi. Contoh buang air dan lain sebagainya. Nggak keluar. Setiap tahun begitu. Ngapain sendiri itu? Di masjid itu ngapain? Itu tadi dia. Salah satunya adalah merenung diri, mengevaluasi diri ini. Karena bisa jadi begitu banyak amal soleh yang saya lakukan kotor. Jadi kalau kita mau, nah akhirnya kan ketika kita jujur, akhirnya kita menyadari bahwa dari sekian banyak kerja-kerja saya itu, mungkin kalaupun Allah terima sedikit, itu pun kalau Allah terima. Itu pun kalau Allah terima. Evaluasi ini perlu sering-sering kita lakukan. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu dengan amal soleh kita. Nah kemudian apalagi yang sering membuat kita tertipu? Yang tadi itu yang ikhlas tadi itu banyak fokusnya. Ada orang yang nanti terobsesi tertipu karena dia mengejar pengakuan dari manusia, ya. Dia mengejar pujian dari manusia, atau dia mengejar manfaat zahir, ya, uang dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya yang tertipu ini kenapa? Ketika dia beramal soleh, ternyata ada yang menyertai amal solehnya itu perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan kepada makhluk, yang dia anggap sebagai perbuatan tidak apa-apa, perbuatan yang tidak berdosa. Ada nggak orang begitu? Ini banyak bu. Ketika dia merasa cukup, yang penting saya sembahyang, yang penting saya puasa, masalah mulut saya tajam sama orang, nggak open deh. Habis orang hatinya terluka dengan ucapan dia, habis orang hatinya tergores dengan perilaku dia nggak open. Yang penting saya puasa nih, saya udah sedekah, saya udah berbuat ini, saya udah berbuat itu. Coba kita perhatikan bu, dalam beberapa hadis pernah satu ketika Rasulullah SAW pada pagi harinya itu duduk dengan para sahabat. Nah tiba-tiba Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabat,
man asbaha minkum al-yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang pada pagi hari ini berpuasa? Nah, dari sekian banyak sahabat yang hadir pada saat itu, yang mengacukan jari hanya Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Jadi yang berpuasa sekian banyak sahabat pada saat itu hanya Abu Bakar saja. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, faman tabi'a minkum al-yawma janazah. Kemudian siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Yang ngacung cuman Abu Bakar lagi sendiri. Sudah dua ya. Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW bertanya lagi, faman at'ama minkum al-yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah memberi makan fakir miskin? Yang ngacung Abu Bakar lagi. Ana ya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, faman 'ada minkum al-yawma maridan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah menjenguk orang sakit? Yang ngacung Abu Bakar lagi. Ana ya Rasulullah. Nah, yang menarik di akhir, setelah itu Rasulullah nggak tanya lagi, Bu. Jadi hadis dan Al-Quran ini kalimat-kalimatnya itu perlu kita tadaburi. Karena Rasulullah ini kalau ngomong, dia bukan karena hawa nafsu, tapi dalam panduan, dalam koridor wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, selesai di situ. Setelah bertanya 4 tadi itu Rasulullah nggak nanya lagi siapa ini, siapa itu, siapa ini, siapa itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, barang siapa yang pada dirinya itu berhimpun 4 hal tadi, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, apa yang menarik dari hadis ini? Yang menarik dari hadis ini, dari 4 amal soleh itu, yang sifatnya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala berapa? Cuman 1. Puasa aja. Sisanya sama manusia. Antar jenazah, kasih makan orang, menjenguk orang sakit. Itu manusia semua tuh. Yang sama Allah cuma 1. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu wan nasu niyamun, dan salatlah kalian ketika manusia-manusia sedang terlelap, tertidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka aku menjamin kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Nah, ini juga sama, Bu. Ada 4 yang Rasulullah SAW katakan. Sebarkan salam, memberikan makan, menyambung silaturahim, salat malam. Dari 4 ini, amal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala cuma 1 kan? Salat malam aja. 3-nya lagi manusia juga. Satu itu, kemudian yang berikutnya nanti Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ada begitu banyak manusia nanti ketika hari kiamat dia membawa begitu banyak pahala dari amal solehnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, tapi dia tidak mendapatkan manfaat. Kenapa? Ada masalah dia sama manusia. Dia puasa memang, tapi dia cuma dapat haus dan dahaga, yang pahalanya diambil sama siapa? Sama orang. Dia sholat memang malam, dia cuma ngantuk aja, tahan ngantuk saja. Pahalanya dia ambil sama siapa? Sama orang, tertipu dia. Dia yang capek, orang yang cok laba aslan. Kau bahasa Aceh. Kena tipu gak itu? Kena tipu. Kita aja pada hari ini di dunia, istilahnya apa? Telur punya ayam, sapi punya nama. Di hari kiamat ada begitu. Yang ngerjain kita yang ngerjain nih, sholat malam, puasa, zakat. Yang dapat bonus siapa? Dia. Itu kena tipu habis tuh. Sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya 2 pula lagi. Kenapa? Masalah dengan manusia. Ternyata ada orang-orang yang ketika di dunia dia sakiti, dia maki dan lain sebagainya. Inilah kemudian intisari dari al-muflis, orang-orang yang bangkrut, tertipu. Nanti ketika hari kiamat dia menyangka, mana nih pahala sholat saya nih, mana nih pahala puasa saya nih, mana nih pahala zakat saya nih.
Rupanya ada memang, tapi bukan untuk kamu. Itu dia, itu. Kenapa? Karena dia pernah kamu iniin, dia pernah kamu ituin, dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Allah membuka kalimat dengan apakah belum datang kepada kalian cerita tentang hari kiamat. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Yang dimana pada hari itu salah satu fragmennya. Jadi kan hari kiamat itu lama, Bu ya. Proses hari kebangkitan itu lama. Jadi jangan dikira sebentar, jangan dikira bangun, bangkit, ditanya bla bla bla, ditimbang surga neraka, enggak, lama, lebih lama daripada usia kita di dunia ini. Ya logika matematikanya ya masuk. Berapa banyak manusia yang Allah ciptakan? Wallahu alam, hari ini aja yang hidup 7 miliar. Ya, katakanlah orang kafir nggak dihisap lagi. Yang Islam yang beriman berapa miliar? Hari ini aja 1,3 miliar. Semuanya ditanya nggak? Ditanya. Ibu-ibu yang kerja di kantor pernah merasa audit ya? Tahu audit, Bu ya? Audit. Itu audit itu semua ditanya nggak? Mana ada semua ditanya? Cuman diambil sampel saja istilahnya. Dari proyek 10 tahun yang diambil tahun 2000 satu proyek, 2001 satu proyek, satu tahun aja. Padahal dalam 1 tahun itu mungkin ada 20 proyek, tapi diambil sampel saja. Kalau aman ya. Keluar dan di BPK itu wajar tanpa pengecualian, aman. Berarti kantor ini bersih, padahal enggak juga. Tapi lagi beruntung yang diambil sampelnya bersih. Tapi di hari kiamat enggak diambil sampel, Bu. Survei, bukan survei, sensus. Semua ditanya. Kalau ada harta 10 miliar, 10 miliar ditanya, nggak ada yang ambil sampel. Jangan cuma ini ada 10 tabungan nih, cuma 2 tabungan nih, nggak ditanya. Usia kita ditanya, harta kita ditanya, semua ditanya. Bayangkan tuh, kalau ada 1 miliar ditanya detail. Ada yang umurnya 80 tahun, ada yang umurnya 70 tahun, ada yang umurnya 30 tahun, ditanya detail semuanya. Kira-kira berapa lama tuh hari kiamat tuh? Yaumul hisab itu berapa lama? Lama. Nah, salah satu penggalannya itu adalah wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Salah satu nanti peristiwa yang terjadi itu adalah kelompok orang-orang yang wajah mereka itu tertunduk hina. Kenapa tertunduk hina? Itu dia baru menyadari, Bu. Amal soleh saya enggak ada kok nilainya. Tertunduk hina dia, Bu. Aduh, gitu. Kenapa mereka tertunduk hina? Apakah mereka itu tertunduk karena dosa mereka berzina? Enggak. Karena mereka berbuat dosa judi? Enggak. Apakah mereka minum khamar? Enggak. Mereka adalah orang yang beramal. Salat mereka, puasa mereka, zakat mereka, tapi amilatun nasibah. Tapi amal itu hanya memberikan kepada mereka keletihan saja, kecapean saja. Pahalanya enggak ada. Nah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak nanti yang membuat kita itu bisa tertipu, Bu. Sehingga walaupun pada hari ini kita sudah melakukan amal soleh, tapi jangan pernah sekali-kali kita merasa kita sudah pasti akan mendapatkan manfaat dari amal soleh itu. Yang harus kita contoh itu siapa? Ya, contohnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang itu levelnya itu sudah level jaminan aso surga. Kalau hari ini kita bilang kan, Ibu Fat aso surga, itu kan cuma bilang aja aso surga. Imanullahnya aso surga, itu kan cuma bilang aja aso surga. Apakah betul aso surga imanullah? Mana ada, zahirnya aja nampak sebagai aso surga. Padahal enggak. Tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab yang bilang beliau ini aso surga, itu Rasulullah. Nah, lagi-lagi saya katakan Rasulullah ini kalau ngomong enggak asal ngomong. Jadi ketika Rasulullah mengatakan aso surga emang dia. Dan riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab ini asal surga tidak satu, banyak. Nanti ada digabungkan dengan nama-nama sahabat yang lain, Abu Bakar. Jadilah kemudian hadis 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Nanti ada lagi secara khusus Rasulullah SAW dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mimpi itu Rasulullah melihat sebuah istana yang begitu cantik, begitu indah, yang putihnya itu seperti susu. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, ini istana siapa? Malaikat menjawab, ini istana untuk Umar. Jadi hadisnya satu redaksi dengan satu kelompok dengan hadis tentang Bilal yang terompahnya sudah mondar-mandir warawiri di surga, ya kan? Ini untuk Umar bin Khattab. Bayangkan istananya lagi sudah dibuat itu, dan dikatakan ti Umar bin Khattab. Artinya kan ini orangnya tinggal nunggu kan? Orangnya masih hidup masalahnya, tinggal nunggu orangnya wafat saja. Tapi sudah begitu jaminan dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab tuh masih bisa ngomong begini, Bu. Andai saja dari semua manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali satu orang. Satu orang saja yang masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Aku khawatir, kata Umar bin Khattab. Satu orang itu adalah aku. Satu orang itu adalah aku. Jadi mawas diri masih dia. Padahal ini orang sudah dijamin masuk surga, tapi masih begitu mawas diri dia, masih begitu khawatir dia. Jangan-jangan. Padahal kan kalau kita belajar ilmu statistika, probabilitasnya itu kan tinggi sekali, Bu, ya. Cuma satu yang masuk neraka, yang lain masuk surga, kan peluangnya tinggi itu. Berapa persen tuh peluangnya? Kalau misalkan hari ini di antara adik-adik katakanlah yang ikut PNS, ya. Ini dari 100 orang yang melamar, 99 yang diterima, satu orang yang nggak lulus. Kira-kira kita senang nggak? Oh, senang kali kita. Satu orang cuma nggak lulus. Besarlah kemungkinan 99% saya lulus. Kalau dibalik kan baru stres ya kan, yang diterima cuma satu orang, 99 nggak lulus. Itu hari-harinya ya Allah berikanlah. Tapi kalau 99 nggak, wah senang kita, pede kita. Tapi Umar nggak, khawatir masih dia. Nah sehingga para sahabat walaupun mereka sudah beramal begitu banyak, bahkan walaupun mereka itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan dari Rasulullah SAW, mereka tidak menjadi orang-orang yang tertipu. Tetap mereka itu mawas diri, senantiasa mengevaluasi diri mereka. Makanya nanti banyak kisah Umar bin Khattab itu nanti dilihat oleh para sahabat itu sedang memanggul karung gandum. Nah ini coba lihat bagaimana Umar bin Khattab ini begitu mawas diri, dia mengevaluasi sehingga dia merasakan ada masalah di hatinya. Ditanya sama sahabat, Umar ngapain apa namanya itu? Manggul-manggul karung gandum. Padahal dia khalifah nih, bos. Ibu bisa bayangkan hari ini presiden atau wali kota itu kita lihat di pasar impres lagi pegang telur, kan nggak elit kali, nggak masuk. Dan itu ditanya sama sahabat, kenapa? Nah kemudian Umar bin Khattab mengatakan apa? Tadi aku merasa ujub, aku merasa kagum sama diriku. Hebat kali ya Umar ya. Ya mungkin pujian dan lain sebagainya. Dia merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Dan langsung kemudian dia pukul rasa itu. Nah supaya rasa itu tidak membesar, inilah yang aku lakukan. Aku harus menghinakan diriku. Coba lihat dulu. Jadi begitu luar biasa dia mengevaluasi dirinya. Penyakit hati yang begitu kecil saja langsung dia rasakan, dan pada saat itu dia tekan sehingga tidak membesar. Nah, wallahu alam sudah masuk ke pukul 8. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada juga silakan. Oh, banyak pertanyaannya. Ini pertanyaan online. Online juga ya? Wah, 4, 5, 4, 5. Ini karena nggak tahu yang mana pertama, saya random aja ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang laki-laki yang agamanya sangat baik, tapi sikap dan tingkah lakunya sangat tidak baik, contohnya dia pemarah, cepat emosi, apakah baik kita terima seorang laki-laki tersebut untuk menjadikan seorang suami? Jadi kalau misalkan nanti ada karakter-karakter, jadi kan seolah bertentangan ya. Tapi bisa jadi, Bu. Walaupun nanti dia itu agamanya itu taat dan lain sebagainya, nanti bisa jadi ada di antara kita manusia itu punya ujian-ujian. Nah, salah satu ujiannya itu temperamen ya. Nah, sahabat juga ada begitu. Makanya nanti ada sahabat yang
datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah nasihat. Rasulullah nggak kasih nasihat panjang-panjang, cuman dibilang la taghdab, jangan marah. Wah, sahabat ini udah jauh-jauh datang, cuman dikasih nasihat 2 kalimat, cuman la taghdab. Kan rugi Bu ya. Jadi bayangkan Bu, dari Banda Aceh datang kemari minta nasihat, Ustaz nasihatin saya lah, la taghdab, jangan marah. Udah Ustaz, udah pulang lagi Banda Aceh, kan rugi Bu. Udah habis 200.000 sampai sini cuman dibilang jangan marah. Kalau gitu kan WA aja gampang. Ketika ditanya apa lagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Wah, penasaran lagi, apa lagi ya Rasulullah, la taghdab. Nah, Rasulullah kalau 3 kali jangan ditanya lagi. 3 kali nih. Ngerti kan? Kenapa ya? Ternyata sahabat ini punya masalah dalam hal mengelola amarah. Nah, silakan nanti kalau misal ini kan babnya sudah masuk bab sekufu, ya, beda karakter, itu sukufu. Nah, silakan nanti memilih. Nanti ada hal yang sifatnya prinsip dia. Nah, sholat nggak tinggal, itu prinsip tuh. Walaupun nanti ketika dia sholat nggak tinggal, apakah kemudian dia jadi malaikat? Kan enggak. Masih ada keburukan dirinya. Dia punya keburukan dirinya. Nah, salah satunya mungkin keburukannya apa? Pemarah. Nah, itu nanti silakan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ini berarti kalau tanya suami saya berarti adik-adik ya. Adik-adik menimbang-nimbang gitu. Bisa nggak bersabar dengan karakter seperti itu? Karena juga Rasulullah SAW dulu sempat dijadikan sebagai tempat bertanya Bu, bagi beberapa orang calon mertua. Rasulullah yang datang ke rumah saya, si fulan dengan si fulan mau lamar anak saya, tolong kasih rekomendasi yang mana. Nah, Rasulullah mengatakan si fulan ini orangnya ringan tangannya, suka mukul, si fulan ini suka marah. Jadi dikasih sama Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah keluar dari penilaian ini orang rajin sholat malam, ini orang rajin baca Quran. Nah, tapi Rasulullah kasih gitu. Nah, sekarang balik kepada kita. Dengan segala kelebihan kekurangan yang dia miliki itu, kita sanggup nggak bersabar, memahami dan lain sebagainya. Nah, silakan ditimbang-timbang saja. Ya. Ustadz, gimana caranya kalau sudah terlanjur tertipu janji-janjinya seorang laki-laki? Wah, ini seorang laki-laki semua nih. Tapi kita masih menerimanya dengan baik. Jangan tanya sama saya, sampean nih kenapa masih menerima? Gimana caranya kalau sudah terlanjur tertipu janji-janjinya seorang laki-laki, tapi kita masih menerima dengan baik? Ya gimana Pak? Ini pertanyaan tapi nggak ada solusi. Udah tahu tertipu. Ibaratnya kayak tadi, sudah beli durian, kena tipu, besok beli lagi situ. Tanya lagi sama Ustadz, saya kemarin udah ditipu Ustadz beli durian. Mahal, dibilang manis, rupanya tawar. Besok saya beli lagi di situ Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Saya juga nggak tahu. Gampang jawabannya, nggak tahu. Atau saya salah memahami, tapi begitulah dia. Ini kekurangan online ya, tapi daripada nggak ada sama sekali. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita diundang oleh orang lain, tapi sebenarnya kita tidak bisa atau tidak mau datang, lalu kita mengucapkan insya Allah, apakah kita termasuk penipu? Iya. Jadi insya Allah itu jangan jadi dalil nggak bisa, nggak boleh itu. Bisa-bisa kita dosa di situ, bisa-bisa ya. Allahu a'lam. Kenapa? Insya Allah itu kita itu berkomitmen datang, datang. Tapi kita mengucapkan insya Allah karena nanti Allah yang akan berkehendak. Bisa jadi besok saya sakit atau mungkin mati atau hujan gitu. Nanti jam 5 datang ya ke rumah, ada kenduri sikit, buka puasa bersama maksudnya. Insya Allah datang, kita pengen datang. Jam 5 hujan lebat, nggak bisa datang. Nah gitu ya. Tapi dalam hati udah nggak mau, insya Allah jangan. Itu istilahnya apa ya? Menjadikan insya Allah itu sebagai tameng. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan emang nggak bisa atau nggak mau, bilang aja saya nggak bisa datang, ada halangan. Terima kasih ya atas undangannya. Sudah. Toh dia nggak sakit hati juga, saya yakin begitu kok. Atau kita bilang saja, tapi saya ada kemungkinan datang. Nah, tapi rasa-rasanya ada juga kemungkinan nggak datang. Nanti kalau nggak datang tolong dimaafkan ya. Kan enak begitu daripada insya Allah. Orang menyangka kita sudah datang, disiapkan lagi. Kenapa insya Allah? Nggak boleh. Itu bisa jadi kalau nanti ada dosanya nanti bisa bertambah-tambah. Bayangkan Bu, kita kan bisa menzalimi orang Bu. Orang menyangka kita datang, kita padahal sudah
memastikan diri tidak datang. Gara-gara orang menyangka kita datang, orang sudah mempersiapkan, padahal kita sudah pasti nggak datang. Kalau kita mengatakan saya nggak datang, orang kan nggak akan mempersiapkan kan. Yang tadinya itu porsinya 10, mungkin dia bisa siapkan cuma 8 atau 5. Tapi gara-gara kita mengatakan insya Allah, dia menyangka datang, dia kan nambah kerjaan, dia buat 10 bungkus, lebih capek dia masak gitu. Kan capek dia masak bu, gara-gara menyangka kita datang. Rupanya kita nggak datang, tambah lagi capek, makanan lebih, mau bawa kemana? Itu kan zalimnya orang bu. Jangan biasakan. Apakah kalau kita hanya mendengarkan curhatan teman kita, ini memang curhat. Teman kita tentang orang lain tanpa ikut menjelekkan, apakah kita tetap masuk ikut ghibah? Nah ini curhatannya gimana dulu nih? Ya. Kalau dia memang pure menyampaikan keburukan orang, itu jangan dengar, skip aja. Maaf ya, saya ada kerjaan sebentar, atau saya ada panggilan atau apalah gitu alasannya. Jangan. Jadi kita juga harus punya filter nih. Tapi jangan kemudian begitu orang curhat kita langsung paranoid itu, langsung kita vonis ghibah. Nggak boleh juga. Nah makanya kita perlu pemahaman. Ketika orang curhat kepada kita harus punya pemahaman nih. Dan saya yakin kita bisa itu. Nggak susah kok menyaring itu. Dia sedang menjadikan diri kita itu tempat solusi atau bukan? Atau dia sedang menempatkan kita itu sebagai seorang hakim dalam tanda kutip ya? Atau bukan? Kalau iya, maka kita harus dengar. Maksud saya hakim ini seperti kayak Rasulullah tadi. Itu kan tanya kekurangan kelebihan nih. Ya Rasulullah, datang kepada saya 2 orang laki-laki. Bisa nggak engkau sebutkan 2 orang laki ini gimana? Nah Rasul sebutkan, ini kekurangannya, apakah ghibah? Nggak ghibah tuh. Kenapa? Rasulullah sedang ditempatkan pada posisi seperti hakim. Karena dengan jawaban Rasulullah, orang tua ini memilih. Nah kita juga begitu. Ibu mungkin nanti datang kepada saya, ada orang yang lamar anak ibu datang kepada saya. Ustadz kan kenal sama si itu kan, kawan dekat kan. Gimana keluarganya Ustadz? Saya perlu tahu. Nah itu bukan ghibah. Nah saya kan ditanya supaya dia memilih. Saya jawab, si ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, begini. Enggak kemudian saya bilang saya nggak mau ghibah hari ini, maaf ya, nggak boleh. Itu ya. Begitu juga tadi tuh minta solusi. Ini kan di MTRJ kan ada beginilah, kemarin ada peristiwa beginilah, gimana bu? Ya apa yang saya lakukan? Kasih tahu, selesai di situ. Ini babnya agak panjang bu. Jadi nggak semua. Jadi kalau bahasa singkatnya itu ada ghibah yang dibolehkan nanti. Tapi kapan-kapan lah. Tapi saya yakin ada ustaz-ustaz yang lain sudah bahas ini. Nah salah satunya tadi itu. Tapi kalau cuma curhat aja, cuman jadi tong sampah aja, kita pun nggak bisa kasih solusi, ya kan? Dia cuman melepaskan unek-uneknya saja. Nah itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita nanti terseret ke dalam perilaku ghibah. Apalagi kalau misalkan orangnya emang punya kebiasaan begitu. Hari ini dia suruh kita dengar, besok kita pula yang kena. Nanti kan kita jawab misalkan. Dia bilang, saya mau curhat tentang ibu A. Akhirnya kan kita ngomong, iya ibu A itu juga kemarin saya juga sama begini. Nanti dia ngomong sama yang ibu A itu. Padahal kita nggak ada niat ngomong kan, karena dia pancing aja. Nanti besok dia datang ke ibu A tuh. Dia itu kemarin bilangnya begini, habis kita. Akhirnya kena adu domba. Itu ada orang itu, namimah, dia suka namimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat agar kita tetap ikhlas menjaga niat? Ya, salah satunya kuncinya itu ilmu. Jadi mengetahui konsekuensi ketika sebuah amal itu dilakukan tanpa keikhlasan. Kan konsekuensi ya. Yang kita pelajari ini kan juga konsekuensi. Jadi kalau amal itu tidak disertai dengan keikhlasan walaupun banyak, nol dia. Kan akhirnya kita takut kan? Betul ya? Contoh misalkan ada yang pernah ikut UMPTN enggak? Enggak pernah ikut UMPTN ya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri, si Penmaru atau dulu Skalu dan lain sebagainya. Saya ingat dulu Bu. Ya. Jadi ketika ikut UMPTN itu kan ribet Bu ya. Kertasnya jangan kotor. Saking saya tuh takut dulu tuh Bu. Ketika saya kecil, tangan saya ini berkeringat Bu. Kalau keringat tuh kok banyak menetes ternyata. Kaki saya keringat.
Nah ketika saya kecil saya beringat, orang langsung bilang sama saya, ini nggak bisa ikut sifat baru nanti, nggak lulus dia. Kenapa? Tangannya beringat, karena nggak boleh kotor. Gitu ya. Nah karena takut nggak lulus, kan dijaga bu. Saya bawa waktu ikut UMPTN tuh bu, saya bawa anduk bu, entah berapa biji banyak bu. Saya taruh di sini, saya taruh di sini, saya taruh di sini. Kenapa? Tahu konsekuensi nggak lulus. Udah capek kok jawab, gara-gara basah kartu ujiannya, gara-gara basah kertas ujiannya nggak lulus. Akhirnya saya jaga kan, karena tahu konsekuensi nggak lulus. Capek-capek ku belajar siang dan malam nggak lulus, akhirnya saya jaga bu. Dan begitu juga dengan amal, karena tahu konsekuensi amal soleh itu tidak ikhlas, nol, akhirnya kita akan terdorong untuk menjaga amal kita ini jangan rusak. Salah satunya. Ditambah lagi dengan memahami, ini ilmu juga nih, memahami amal soleh itu bisa bertambah-tambah pahalanya walaupun sedikit kalau ikhlas. Sehingga kita fokusnya bukan memperbanyak amal, tapi fokusnya memperbagus amal. Nah, salah satu bentuk memperbagus amal itu adalah dengan mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya ilmu juga. Ilmu tentang apa? Memahami definisi ikhlas dengan benar. Ada orang pada hari ini tidak memahami definisi ikhlas yang benar. Apa definisi ikhlas itu? Di kelas yang lain, karena waktunya sudah jam 8.23. Tapi kurang lebih begitulah. Tapi apakah kita bisa tergelincir juga kepada perilaku tidak ikhlas? Bisa bu, namanya manusia bisa tergelincir. Makanya kalau kita sudah paham, cepat-cepat kembali, cepat-cepat beristighfar gitu ya. Makanya kan ada doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perilaku syirik yang aku ketahui, yang aku sadari. Dan aku memohon ampun kepadamu wahai Allah dari perbuatan syirik, amal-amalan syirik yang tidak aku sadari. Apa tuh amalan syirik yang tidak kita sadari? Yang nggak ikhlas beramal. Nggak ikhlas beramal itu juga syirik tersembunyi namanya. Syirik tersembunyi atau syirik kecil katanya. Maksudnya syirik kecil itu tidak membuat kita keluar dari Islam, tapi amal kita nggak ada nilai. Tapi kalau syirik besar, nyembah pohon, itu bisa kita kafir. Sujud kepada pohon, sujud kepada matahari, itu bisa keluar dari Islam, bisa kafir. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.